Kami persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada kesempatan ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan musyawarah daerah UPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini adalah izinkan kami dari DPD UPI untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus DPD UPI Sulawesi Tenggara periode 2019 dan 2024. Karena memang SK-nya adalah ditandatangani oleh tanggal 3 Januari 2019. Laporan pertanggungjawaban ini adalah sudah ada di tangan kita semua dan terdiri dari beberapa poin. Pertama adalah pendahuluan. Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam UPI berdiri pada tanggal 2 Maret 1950 di Jawa Barat. Berdirinya organisasi ini didasarkan atas hasil refleksi para alim ulama dan cendekiawan muslim terhadap kondisi umat Islam Indonesia yang dinilai mengalami ketertinggalannya dalam berbagai sektor. Mereka memiliki mimpi bersama bahwa umat Islam Indonesia harus mengambil peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia juga mengalami ketertinggalannya. Sistem pendidikan Islam Indonesia saat itu didominasi oleh lembaga pendidikan Islam tradisional yang hanya menjalankan peran tunggal, yaitu sebagai tafakuh fiddin. Di sisi lain, pandangan umat Islam yang cenderung dikotomi terhadap agama dan ilmu pengetahuan. Agama dianggap tidak memiliki kaitannya dengan sains dan sebaliknya bahwa sains tidak berkaitan dengan agama karena agama wilayah ukhrawi sedangkan sains adalah urusan dunia. Sistem pendidikan yang dikotomi ini cukup mengejala di Indonesia atas dasar fakta keterbelakangan umat Islam tersebut. Kemudian UPI lahir sebagai wadah berhimpunnya para ulama dan ilmuwan muslim. Dalam perjalanannya, perkembangan dan pergerakan UPI sebagai wadah pembaruan bidang pendidikan mengalami pasang surut, apalagi setelah tidak menjadi bagian dalam partai politik. Dan tahun 1998 keluar menjadi organisasi yang mandiri dan independen. Tentu butuh energi baru untuk menggerakkan organisasi secara mandiri. Namun demikian, para tokoh UPI telah memberikan kontribusi terhadap perjalanan bangsa ini. Misalnya, pertama diakui bahwa para pimpinan UPI telah ikut mendorong dalam mewujudkan pengakuan negara terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam, madrasah atau pesantren sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan negara ini telah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 dan kemudian Nomor 20 Tahun 2003. Kedua, secara faktual organisasi UPI sejak era Orde Baru telah ikut serta memberikan akses secara langsung terhadap anak bangsa Indonesia untuk menjadi peserta didik dalam sejumlah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh UPI di berbagai daerah, mulai tingkat pendidikan taman kanak-kanak usia dini hingga pendidikan tinggi. Ketiga, secara individual banyak para pimpinan dan anggota UPI ikut serta menyumbangkan pemikiran di bidang pendidikan melalui perannya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan
dalam berbagai lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah atau swasta, dan juga sebagai pengelola lembaga pendidikan Islam secara mandiri. Bapak dan Ibu sekalian, lalu kita melihat sejarah GUPI Sulawesi Tenggara. Sejak terbentuknya organisasi GUPI tanggal 2 Maret 1950, jadi bukan tanggal 3 ini ya, tanggal 2 Maret 1950, tentu tidak langsung melakukan ekspansi organisasi ke Sulawesi Tenggara. Pergerakan ekspansi GUPI ke Sulawesi Tenggara mengikuti perjalanan dan kiprah partai politik yang pada saat itu adalah Golkar, karena GUPI merupakan organisasi saya dari partai Golkar. Karena itu GUPI terbentuk di Sulawesi Tenggara adalah tahun 1971. Seiring dengan proses pendirian Pondok Pesantren Ummu Sabri Kendari. Berikut sejarah periode kepemimpinan kepengurusan DPD GUPI Sulawesi Tenggara. Pertama adalah Haji Muhtarun, menjabat tahun 1971 sampai 1978. Beliau adalah birokrasi, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sekaligus pada waktu itu adalah beliau sebagai Ketua Yayasan Ummu Sabri pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1978. Yang kedua adalah Haji Karim Abu Hurairah Sarjana, menjabat tahun 1978 sampai 1998. Saat itu Ketua Yayasan tetap dijabat oleh Haji Muhtarun, Sarjana Hukum. Di masa kepemimpinan ini, GUPI di semua daerah kabupaten kota, termasuk adalah Kabupaten Kendari, karena waktu itu belum ada kota, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton, terbentuk dan aktif menjalankan aktivitas organisasi karena menjadi sayap dari Partai Golkar. Yang ketiga adalah Dr. Haji Mustafa Husbah, MSI, menjabat tahun 1998 sampai 2013, dan Ketua Yayasan Ummu Sabri pada waktu itu adalah Bapak Dr. Haji Abdul Muhyi P, MSI, mulai tahun 1998 sampai dengan 2013. Di tahun 1998 melalui muktamar di Asrama Haji Pondok Gede secara resmi keluar dari partai politik. Artinya inilah kondisi GUPI waktu itu, dan menjadi organisasi independen. Dan juga periode ini aktivitas GUPI mulai mengalami penurunan hingga nyaris tidak ada aktivitas. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi organisasi dan interaksi kerjasama antara GUPI dengan yayasan yang dibentuk waktu itu. Kemudian poin yang keempat adalah Dr. Haji Arsidik Asur MAG, menjabat selama 2 periode 2013 sampai 2019, kemudian 2019 sampai 2024. Sedangkan Ketua Yayasan Ummu Sabri dijabat oleh Dr. Haji Supriyanto MA. Di masa yang sama, periode ini kembali mensinergikan antara GUPI dengan Pesantren Ummu Sabri Kendari melalui wadah yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan yang membawahi semua satuan pendidikan mulai PAUD, MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Bapak dan Ibu sekalian, diketahui bahwa setelah puluhan tahun GUPI Sulawesi Tenggara sampai mengalami kevakuman organisasi dan juga mengalami kevakuman peran yayasan dalam pengembangan satuan pendidikan yang dimiliki, maka mulai tahun 2013
organisasi GUPI mulai aktif kembali karena posisinya sebagai rumah utama Musabri, maka GUPI Sulawesi Tenggara melakukan revitalisasi pengurus Yayasan Musabri. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah kegiatan GUPI masa bakti 2019 sampai 2024. Selain membentuk 2 DPD GUPI Kabupaten Konawe dan Kota Kendari periode DPD GUPI Sulawesi Tenggara selama tahun 2018-2023 aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar, lokakarya, bahkan yang terbaru ikut pada Rakornas yang dilaksanakan secara online. Bahkan tidak sekedar sebagai partisipan dalam berbagai momen nasional GUPI, Sulawesi Tenggara ditunjuk menjadi pembicara, dan tentunya yang bertindak sebagai pembicara adalah Sekretaris Umum GUPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Supriyanto MA, dan menjadi istimewa di tahun 2021 mewakili DPD GUPI Sulawesi Tenggara, Saudara Sekretaris Umum menjadi Ketua Tim Nasional Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. DPD GUPI Sulawesi Tenggara semakin dikenal luas di antara warga GUPI di Indonesia setelah Yayasan Musabri dianggap mampu dan berhasil mengantarkan sebuah satuan pendidikan menjadi sekolah atau madrasah yang memiliki reputasi tinggi, sehingga setiap tahun menjadi kunjungan para pengurus DPD GUPI provinsi lain dan para kepala sekolah atau madrasah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sejak diaktifkannya kembali kepengurusan DPD GUPI Sulawesi Tenggara, maka arah kebijakan dan aktivitas GUPI difokuskan pada 2 hal. Yang pertama adalah ekspansi organisasi ke Kabupaten Konawe dan Kota Kendari, dan segera menyusul GUPI di Kabupaten Muna. Kedua adalah pembaruan satuan pendidikan Islam Musabri. Pembaruan pendidikan dalam skala lokal telah dan tengah dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kualitas pelayanan guna mendorong terciptanya mutu satuan pendidikan di bawah naungan GUPI. Aspek pembaruan dimulai dari perbaikan standarisasi untuk guru, selain mengevaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang ada, proses input pun harus memenuhi standar mutu yang kemudian disempurnakan dengan profil mutu baru dan semua satuan pendidikan Musabri. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ini kami sampaikan? Karena memang antara Musabri dan GUPI tidak bisa dipisahkan. Jadi sesungguhnya kegiatan Musabri itu juga adalah termasuk kegiatan inklusif, adalah kegiatan GUPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun yang tak kalah pentingnya untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan tersebut diawali dengan perbaikan manajemen pengelolaan yayasan, mengingat yayasan sebagai badan penyelenggara yang melahirkan produk kebijakan pembaruan pendidikan, maka personilnya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, komitmen, dan memiliki kemampuan kolaboratif untuk saling memahami satu sama lain. Maka terbentuknya struktur kepengurusan yayasan yang baru tahun 2013 yang menjadi dasar legal standing untuk memulai pembaruan pendidikan Islam Musabri. Serangkaian kebijakan yayasan untuk mendorong terwujudnya pembaruan pendidikan Islam di Musabri dan secara patuh dijalankan oleh Kepala Satuan Pendidikan saat ini sudah mulai dapat dilihat hasilnya. Tidak hanya meningkatkan animo masyarakat masuki putra-putrinya, masukkan putra-putrinya di semua jenjang satuan pendidikan, namun juga
meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk layanan pendidikan di Umusabri. Tidak sebatas itu, daya saing lembaga pendidikan Islam Umusabri juga meningkat. Saat ini DPD GUPI Sulawesi Tenggara telah merintis dan merambah 4 satuan pendidikan masing-masing PAUD dan SD Islam Umusabri yang berada di Kabupaten Konawe, serta PAUD dan SD Islam Umusabri Kabupaten Kolaka. Dengan demikian, kiprah GUPI Sulawesi Tenggara dalam melakukan pembaruan pendidikan Islam semakin luas. Bapak dan Ibu sekalian, arah baru pembaruan pendidikan Islam GUPI Sulawesi Tenggara masa hikmat 2019-2024. Masa hikmat DPD GUPI Sulawesi Tenggara telah berakhir bulan Desember 2023 dan saat ini tengah dilakukan musyawarah daerah yang melibatkan DPD GUPI tingkat 2 dan seluruh pengurus DPD GUPI Sulawesi Tenggara. Kepengurusan DPD GUPI Sulawesi Tenggara yang baru sangat menentukan dan mewarnai gerakan pembaruan lembaga pendidikan Islam di bawah naungan GUPI Sulawesi Tenggara. Karena hasil musda kali ini akan menentukan struktur kepengurusan di Yayasan Umusabri Kendari. Karena itu, melalui DPD GUPI Sulawesi Tenggara melakukan musda dilanjutkan dengan penyusunan struktur yayasan guna meneruskan kerja pembaruan pendidikan Islam di Sulawesi Tenggara umumnya dan satuan pendidikan Islam Umusabri khususnya. Tentunya saya berpesan dan berharap bahwa arah pembaruan pendidikan Islam oleh GUPI Sulawesi Tenggara mendatang tetap ditekankan pada beberapa aspek yang merupakan kelanjutan dari keterlaksanaan visi dan misi GUPI sebelumnya. Arah dan fokus gerakan pembaruan GUPI Sulawesi Tenggara dimaksudkan antara lain: 1. Meningkatkan angka partisipasi, angka kasar APK satuan pendidikan naungan GUPI Sulawesi Tenggara melalui perluasan akses, dan salah satu solusinya adalah menambah jumlah satuan pendidikan di bawah naungan GUPI. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan daya saing mutu satuan pendidikan Islam GUPI di Sulawesi Tenggara agar terjadi proses pengharusutamaan lembaga pendidikan GUPI dalam lingkaran sekolah atau madrasah bermutu di Sulawesi Tenggara. Ketiga adalah melanjutkan dan memperkuat sinergi antara yayasan dengan DPD GUPI dalam penyusunan struktur kepengurusan yayasan yang mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. Yang keempat adalah mendampingi dan membina satuan pendidikan untuk meningkatkan kreativitas agar satuan pendidikan dalam naungan GUPI memiliki daya saing dan daya banding. Yang kelima adalah pendidikan memperluas jaringan kerjasama untuk membangun kolaborasi antara satuan pendidikan GUPI dengan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri. Bapak dan Ibu sekalian, demikian laporan kondisi dan obsesi GUPI Sulawesi Tenggara dalam meneguhkan kiprahnya dalam melakukan gerakan pembaruan pendidikan Islam. Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa ada problematika dalam menjalankan organisasi GUPI Sulawesi Tenggara. Dalam menjalankan aktivitas organisasi GUPI di Sulawesi Tenggara sudah tentu menjumpai berbagai permasalahan yang klasik dan krusial, antara lain komitmen waktu SDM untuk mengurusi organisasi dan konsistensi pengurus dalam menjalankan program kerja organisasi. Mengapa soal dana saya sengaja tidak, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa soal dana saya sengaja tidak menyinggung? Karena dana GUPI ada pada satuan pendidikan. Jadi dana ada pada satuan pendidikan. Dan jika GUPI berhasil
dalam melakukan pembinaan semua satuan pendidikan hingga membuat meningkatnya daya beli masyarakat, maka seiring dengan itu pula manfaatnya untuk kepentingan organisasi. Hal demikian diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga UPI bab 11 tentang keuangan dan kekayaan organisasi pada pasal 28 ayat 1 bahwa yayasan, badan hukum dan seluruh harta dan kekayaan organisasi baik yang berasal dari uang pangkal, uang iuran, zakat, infak, sedekah, hibah dan wasiat wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk tujuan organisasi bagi kemaslahatan umat. Demikian laporan pertanggungjawaban ini sekali buat dan dipertanggungjawabkan pada Musda DPD GUPI Sulawesi Tenggara tahun 2024. Semoga semua kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan aktivitas organisasi dapat menjadi hikmah terbaik. Amin. Kendari tanggal 23 Maret 2024, DPD GUPI Sulawesi Tenggara masa hikmat 2019-2024 tertanda Sekretaris Umum dan Ketua Umum masing-masing Dr. Haji Aksini Kasuru dan Sekretaris Umum Dr. Haji Supriyanto Tema. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan pertanggungjawaban pengurus DPD GUPI periode